Baik, hari ini kita akan membahas penjurnalan untuk di Laboratorium Pengantar Akuntansi sesi kedua. Kembali lagi bersama saya Ivo Marina Silitonga SEMSI yang akan mengajarkan satu latihan yang sudah saya persiapkan dari buku modul kita, ya. Ini adalah soal yang sudah saya persiapkan, yang sudah saya ketik kembali. Transaksi berikut ini dilakukan oleh jasa konsultasi hidup sehat selama bulan Maret 2012, yang merupakan bulan pertama dimulai operasi usaha, dan kita tahu ini adalah perusahaan jasa, ya. 1 Maret, M. Abduh menginvestasikan uang kas sebesar 59 juta untuk memulai usahanya. Oke, nanti kita analisis, ya. Kemudian 2 Maret membeli perlengkapan kantor secara kredit sebesar 200.000. Nah, kemudian tanggal 4 Maret membayar 40 juta untuk gedung yang akan digunakan sebagai lokasi gedung usahanya. Posisinya di sini adalah membayar, ya. Bukan kredit. Nah, tanggal 6 memberikan jasa kepada para pelanggan dan menerima uang kas sebesar 200.000. 9 Maret membayar 100.000 atas utangnya, ya. Soal berikutnya adalah di 17 Maret memberikan jasa kepada para pelanggan secara kredit 1.600.000. Kemudian menerima uang kas sebesar 1.200.000 dari pelanggan yang tadi atau mungkin pelanggan yang lain, ya. Di sini begitulah bentuk soalnya. Kemudian tanggal 31 Maret membayar beban gaji 1.200.000 dan sewa sebesar 500.000. Baiklah. Yang diminta adalah untuk mencatat jurnal. Nah, selanjutnya langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah menyiapkan format jurnal umum, isi setiap kolom secara berurutan sesuai dengan tanggal terjadinya transaksi, kemudian gunakan akun-akun yang terkait, ya. Di soal tersebut ada kas, piutang, perlengkapan kantor, utang, modal hidup sehat, pendapatan jasa, beban gaji, dan beban sewa. Oke. Di setiap jurnal diberi keterangan mengenai transaksi, pastikan kolom debit dan kredit berisi dengan seimbang. Oke. Jadi yang pertama itu tadi adalah setoran modal si Abduh, ya, di mana kita bisa menganalisis bahwasannya kas yang dia setor itu sebesar 52 juta. Oke. Kemudian di sisi kreditnya modal Abduh itu sebesar 52 juta. Oke. Karena setoran untuk usaha ini, maka kas bertambah di sebelah debit dan modal bertambah di sebelah kredit. Oke. Nah, tanggal 2 membeli perlengkapan kantor secara kredit. Oke. Kita tahu bahwasannya perlengkapan kantor itu merupakan aset dan kemudian utang merupakan kewajiban, di mana posisi masing-masing bertambah, ya. Perlengkapan kantornya itu dibeli bertambah di sebelah debit dan dibelinya secara kredit. Utangnya bertambah sebesar 200.000. Nah, selanjutnya untuk yang nomor 4 itu tanggal 4, maksud saya tanggal 4 dibayarkan untuk penyewaan gedung. Nah, di sini memang saya membuat jurnalnya adalah sewa dibayar di muka karena analisisnya adalah kita membayarkan sewa gedung tapi belum dimulai untuk operasionalnya. Jadi intinya adalah kita belum bisa mengakui itu sebagai beban, ya, karena kita belum menggunakannya. Maka dianggap sewa dibayar di muka sebesar 40 juta dan sisi kreditnya adalah kas karena kas keluar, ya, berkurang. Nah, tadi kan kas bertambah di sisi debit. Nah,
kas berkurang di sisi kredit. Jadi agak berbeda dengan persamaan akuntansi yang agak sedikit gampang ya, kita tinggal bikin tambah kurang di persamaan akuntansi kemarin. Kalau sekarang kita sudah harus analisis bahwasanya kalau kas bertambah itu di debit, kas berkurang itu di kredit. Ya. Nah, di sini ada pendapatan jasa yang dia terima sebesar 200.000, menerima kas, ya kan? Bertambah di sebelah debit. Nah, sedangkan pendapatan itu bertambah di sebelah kredit. Ya, kas bertambah di sebelah debit, pendapatan jasa bertambah di sebelah kredit. Oke, itu harus mulai di ya saldo normal itu tadi ya. Nah, kemudian tanggal 9 itu perusahaan ataupun jasa konsultasi ini membayar utangnya. Nah, kalau membayar utang berarti utangnya berkurang, kasnya berkurang gitu. Jadi utang tadi kan bertambahnya di kredit. Nah, sekarang berkurang utangnya. Makanya dia diposisikan di sebelah debit. Oke. Nah, sedangkan kas juga berkurang di sebelah kredit. Ya. Nah, kemudian ada penagihan terhadap pendapatan jasa, ya. Di mana di sini kita bisa mengklasifikasikannya sebagai piutang. Jadi kalau misalnya ada tagihan yang mau kita serahkan ke pelanggan, berarti dalam artian kita sudah melakukan jasa, ya, sudah mengoperasionalkan pekerjaan kita, tapi pelanggan tersebut belum membayar. Jadi kalau berbentuk tagihan berarti intinya analisisnya adalah piutang. Piutang bertambah itu sebelah debit, karena piutang itu adalah aset, ya. Pendapatan itu bertambah di sebelah kredit. Oke, seperti yang tadi ya. Untuk transaksi tanggal 23, diterima tagihan atas dari pelanggan ya tadi ya, sebesar 1.200.000. Kalau diterima tagihan baru kita jurnal kas karena kita terima uang. Ya. Di sebelah debit sebesar 1.200.000, kemudian piutangnya yang tadi posisi normalnya itu debit berkurang karena kan sudah dibayarkan oleh pelanggan sebesar 1.200.000. Oke. Yang selanjutnya adalah membayar beban. Apa yang dibayar bebannya? Pertama adalah beban gaji. Beban gaji yang dibayarkan itu adalah sebesar 1.200.000. Pada kas sebelah kredit sebesar 1.200.000. Biasakan untuk membuat jurnal itu debitnya ada di posisi start awal huruf, kemudian kita akan masukkan tab seperti kalau diketik ya, kita tabkan dulu, baru masukkan posisi akun kreditnya, ya, gitu ya caranya ya. Nah, untuk tanggal 31, kenapa tidak ada kaitannya dengan kas, Bu? Ya, karena tadi di awal kita sudah membayar terlebih dahulu atas sewa bangunan, tapi kita menjurnalnya sebagai sewa dibayar di muka. Ya, sewa dibayar di mukanya itu debit, kasnya itu tadi di kredit. Oke. Berarti saat ini untuk transaksi ini yang kita analisis adalah kita bisa mengakui beban sewa karena sudah dipakai 1 bulan, ya kan? Sebesar 500.000. Nah, sewa dibayar di muka yang tadinya ada di debit, yang sudah kita akui di debit, harus berkurang karena sudah terpakai selama 1 bulan sebesar 500.000. Oke, saya harap penjelasan saya bisa kalian pahami ya. Jadi intinya yang kalau menjurnal ini harus tahu dulu posisi saldo normal dia di debit atau di kredit. Sehingga kita bisa mengetahui jika saldo itu bertambah akan kita debitkan atau kalau dia berkurang akan kita kreditkan seperti kas ya. Kas bertambah di debit, berkurangnya di kredit gitu. Oke. Jika ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar
ya, ataupun di websitenya Universitas Terbuka, di mana nanti kita akan diskusikan beberapa soal yang mungkin ada di modul kalian yang mungkin kalian mengalami kesulitan untuk memahami ataupun menganalisis transaksi tersebut. Oke, hari ini sampai di sini pembahasan untuk penjurnalan. Sekian dan terima kasih.